Sebelum mutilasi ex-istri sirinya, Fauzan sempat tidur dengan korban di hotel. Fauzan Fahmi, 43, pemutilasi mantan istri sirinya berinisial SH, 40, sempat bertemu dengan sang korban di Hotel Aceh Besar, Muara Baru, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sebelum menghabisi nyawa perempuan tersebut, Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan, SH menghubungi Fauzan dan meminta bertemu di Hotel Aceh Besar sekaligus membawakannya ikan tuna. Memang, selain tukang jagal hewan, tersangka sehari-hari bekerja sebagai broker ikan di Pasar Lelang Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, tersangka datang menemui korban di Hotel Aceh Besar kamar 502, ungkap Wira dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Saat bertemu di hotel, Fauzan dan SH sempat tidur sebanyak 2 kali. Setelahnya, Fauzan kembali ke rumahnya di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Oleh karena Fauzan tidak membawa ikan tuna yang sebelumnya dipesan SH, pelaku meminta korban datang ke rumahnya. Selanjutnya, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, SH bertolak dari Hotel Aceh Besar menuju rumah Fauzan untuk mengambil pesanan ikan tuna. Begitu sampai, SH menghubungi Fauzan agar menjemputnya di gang. Fauzan mengiyakan dan menjemput SH. Keduanya lantas berjalan kaki menuju rumah pelaku. Sesampainya di depan rumah, Fauzan mengajak SH naik ke lantai kedua. Namun, korban menolak. Korban mengatakan, "Saya tidak mau, takut ada si pe." Yang dimaksud si prek oleh korban adalah istri tersangka, ujar Wira. Fauzan lantas memastikan bahwa istrinya sedang tidak ada di rumah karena sedang berjualan. Fauzan bilang, tak ada orang lain di rumahnya. Selanjutnya, menurut pengakuan Fauzan, SH malah melontarkan kalimat yang tak pantas mengenai ibunya. Lalu tiba-tiba korban menjawab dengan kalimat, "Ah, kamu juga anak prek," ungkap Wira. Mendengar perkataan SH, emosi Fauzan langsung tersulut. Seketika, tersangka mencekik leher korban dari belakang. Pelaku mencekik leher SH sebanyak 2 kali hingga korban tidak lagi bergerak. Kurang lebih, mencekik selama 20 menit, imbuh Wira. Gelap mata, Fauzan naik ke lantai 2 untuk mengambil sebilah pisau, kantong plastik hitam, dan karung kecil berwarna putih. Pisau tersebut digunakan Fauzan untuk memotong leher korban. Diberitakan sebelumnya, jasad wanita tanpa kepala ditemukan di dalam karung di dermaga kapal belakang sebuah pom bensin di Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, pukul 10.29 waktu Indonesia Barat. Jasad yang ditemukan tanpa memakai celana itu dibungkus dalam 5 lapis, yakni berupa karung kecil, selimut, busa kasur, kardus kulkas, hingga karung besar. Sementara, bagian kepala mayat wanita itu ditemukan di balik tembok sisi Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian perkara, TKP, kepala penemuan potongan kepala ini hanya berjarak kurang lebih 600 meter dari lokasi penemuan jasadnya. Mayat yang belakang diketahui berinisial SH, 40, itu merupakan korban pembunuhan berencana oleh seorang pria bernama Fauzan Fahmi, 43. Beberapa jam setelah penemuan jasad SH, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Fauzan di kediamannya, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Polisi menjerat Fauzan dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Polisi masih kumpulkan bukti-bukti saksi J yang terlibat kasus mutilasi wanita tanpa kepala. Sosok J,
rekan dari Fauzan Fahmi, 43, yang terlibat kasus mutilasi Siti Hadiyana, 40, di Muara Baru, Jakarta Utara menjadi sorotan. J masih berstatus saksi meski terbukti membantu membuang jasad korban ke Jalan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menerangkan J Meman masih berstatus sebagai saksi sebab belum ada bukti kuat. Terhadap rekan tersangka berinisial J saat ini statusnya masih kita jadikan saksi, nanti terus kita dalami keterlibatannya, katanya kepada wartawan, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Wira menerangkan, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti termasuk meminta keterangan beberapa orang saksi dan ahli. Karena kira masih perlu keterangan saksi yang lain, apakah dia ini tahu yang di dalam bungkusap itu apa. Untuk memastikan itu, urainya, menurutnya, J belum tentu mengetahui isi yang ada dalam bungkusan. Hal itu berdasarkan keterangan tersangka bahwa J hanya diminta membantu mengirimkan muatan ikan tuna. Mungkin nanti akan kita simpulkan dan meminta keterangan, ujar dia. Dalam perkara ini, tersangka Fauzan Fahmi menghubungi rekannya J untuk membantu mengangkat bungkusan berisi ikan tuna. Wira mengatakan, tersangka bersama rekannya memindahkan jasad korban ke dalam mobil bak terbuka. Kepada J, tersangka mengaku akan pergi ke Bandara Soekarno-Hatta mengirimkan lewat ekspedisi jalur udara. Namun, sesampai di Bandara Suta, tersangka berpura-pura kepada J orang yang memesan barang tidak bisa dihubungi. Sehingga tersangka akan membuang bungkusan itu nanti. Tersangka dan J pergi menuju Muara Baru. Kemudian tersangka dan J sampai Jalan Pelabuhan, Muara Baru. Tersangka langsung mengarahkan mobilnya ke tempat yang sepi, tepatnya di belakang pom bensin pelabuhan, kata Wira. Selanjutnya tersangka turun dibantu dengan J menurunkan bungkusan jasad korban dan membuangnya ke pinggir laut Pelabuhan Muara Baru, ujar dia. Merang dari 24 jam tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka. Terungkap, korban dan tersangka memiliki hubungan asmara. Hasil pemeriksaan, motif pembunuhan karena tersangka menyimpan rasa sakit hati yang amat dalam kepada korban. Tersangka melakukan hal tersebut karena emosi disebabkan korban mengejek tersangka dan keluarganya, ujar dia. Atas perbuatannya, tersangka Fauzan Fahmi dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara.